Yang jahat dibalas kebaikan. Apakah bisa? Umumnya di dunia diajarkan bahwa yang jahat dibalas dengan kejahatan memang. Tapi ini agak lain. Yang jahat dibalas dengan kebaikan. Ada apa? Mari kita bahas. Bapak Ibu semua, apa reaksi saudara ketika disakiti, difitnah, atau dilukai? Padahal saudara tidak melakukan kesalahan apapun. Secara naluriah, kita pasti memiliki kecenderungan membalas sakit hati kita. Inilah prinsip yang diterapkan oleh orang-orang dunia ketika mereka disakiti. Pembalasan akan lebih kejam daripada perbuatan, katanya. Tapi, haruskah orang Kristen mengikuti jejak mereka? Bukankah kehidupan orang percaya itu harus berbeda dengan dunia? Karena kita bukan dari dunia. Firman Tuhan di Roma 12 ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Tuhan bagi kita adalah tidak melakukan pembalasan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tetapi kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka. Oke, berikut kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa yang bernama Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf adalah contoh orang yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita pasti tahu kisah perjalanan hidup Yusuf yang tercatat di dalam Alkitab. Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang cukup dramatis. Penderitaan demi penderitaan harus ia alami sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Kalau orang lain yang melakukan kejahatan, mungkin kita bisa memakluminya. Tapi tindakan ini justru dilakukan oleh saudara Yusuf sendiri. Ini sungguh menyakitkan. Andai saudara berada di posisi Yusuf, mungkin saudara tidak akan menerima hal itu. Dan saudara akan membalas sakit hati atau dendam kepada mereka. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf mampu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa kelam yang terjadi di masa lalunya. Yusuf sadar bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang diizinkan Tuhan, yang kesemuanya mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Sehingga Yusuf pun dapat berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya ia bisa mengampuni dan melupakan kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur lelap. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat ketiga. Nah, di tengah pergumulan yang begitu berat, Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Yusuf mempertahankan hidup benar, hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Akhirnya, Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan seperti ditulis di Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ada amin. Kita lihat. Andaikan Yusuf mengandalkan kekuatan sendiri dan Yusuf melakukan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya, maka Yusuf tidak akan mengalami peninggian daripada Tuhan. Mimpi yang pernah ia terima pun tidak akan pernah menjadi kenyataan. Bapak Ibu semua, kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dan dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh? Kita lihat, Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Adapun buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, mengampuni bukan berarti kalah, tapi justru merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan.
Jadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat ke-21. Maka percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari saudara, kita harus bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain seperti Yusuf. Makanya, balas kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.